Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Darul karamin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kesehatan dan juga nikmat iman hingga hari ini kita diringankan kaki untuk terus menjalankan ketaatan dan juga secara ajak di Ahad pagi ini untuk talabul ilmi bersama-sama. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan petunjuk bimbingannya kita memperoleh sinaran keislaman. Marilah kita mulai pengajian rutin kita di setiap Ahad pagi ini dengan bacaan umul kitab. Kita ngaji kitab Fiqh Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar. Ini karya salah satu ulama abad ke-9 Hijriah, Syekh Imam Abi Zakaria Muhammad Al-Husaini. Tentu kita berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang ditulis oleh beliau kita memperoleh manfaat ya untuk keseharian kita, dan ngaji kita juga meluber manfaatnya untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan tawammus shihah wal afiyah, diberikan kemudahan segala urusan kita. Bagi yang sedang diuji berbagai kesulitan, Allah kuatkan dan juga Allah mudahkan. Yang diuji sakit, Allah beri kesabaran dan juga berikan kesembuhan segera. Yang ditinggal wafat saudara-saudaranya mudah-mudahan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajatina al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sekarang masuk pada bab baru, bab soal pidana Islam. Jadi terakhir kemarin kita membahas mengenai soal pengasuhan, tanggung jawab pengasuhan baik ketika suami istri masih utuh maupun ketika ada perpisahan karena perceraian. Siapa yang paling berhak untuk memperoleh hak pengasuhan? Idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun fayahaqqu bihadanatihi ila 7 sinin. Apabila ada perpisahan antara suami dan istri karena satu dan lain hal, kemudian dia meninggalkan anak,
maka ibunya lebih berhak untuk memberikan pengasuhan sampai usia 7 tahun. Baru kemudian diberikan hak khiyar, hak pilih kepada anak untuk memilih kepada bapaknya atau kepada ibunya. Tapi dengan syarat. Syaratnya ibunya cakap. Arti cakap itu ya yang pertama dia berakal, kemudian dia beragama, dia memiliki akhlak yang baik, dia dapat menunaikan amanah, dan dia belum nikah lagi. Dia belum nikah lagi. Kalau ternyata syarat-syarat itu nggak terpenuhi, hak aulawiyahnya, jadi hak prioritasnya itu yang diambil. Bukan berarti kemudian dia menjadi nggak berhak, tetapi hak prioritas. Sekarang kita masuk kepada Kitabul Jinayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jinayati, bab tentang jinayah atau pidana Islam. Bab soal jinayah ini untuk pengetahuan kita. Jadi keberlakuan hukum Islam di dalam aktivitas keseharian kita ini ada beberapa dinamikanya ya. Dulu pidana Islam itu juga menjadi bagian dari praktek kenegaraan. Jadi ada 2 jenis hukum di dalam konteks keberlakuannya. Yang pertama adalah masalah-masalah yang terkait dengan personal. Jadi al-masail al-fardiyah. Nah, jenis yang kedua adalah al-masail al-ijtimaiyah. Masalah-masalah yang terkait dengan urusan sosial. Nah, kalau masalah-masalah yang terkait dengan urusan personal, dia diwajibkan sekalipun negara tidak mewajibkan. Seperti kita melaksanakan sholat, itu sebuah kewajiban terkait dengan hukum yang basisnya adalah personal. Karena itu, sekalipun tidak ada undang-undang yang mewajibkan sholat bagi setiap warga negaranya, kita tetap wajib sholat. Yang nggak boleh itu negara menghalang-halangi orang melaksanakan sholat. Sekalipun negara nggak mewajibkan sholat, bukan berarti kita nggak wajib sholat. Itu urusannya urusan yang bersifat personal. Tapi ada kalanya urusan keagamaan itu diperintahkan dengan 2 khitab sekaligus. Khitab yang pertama kepada personal, khitab yang kedua kepada pengampu urusan sosial. Dalam konteks ini adalah ulil amri, penguasa. Kewajibannya kepada individu-individu dan kepada penguasa. Nah, ini seperti masalah zakat. Zakat itu sekalipun negara nggak mewajibkan, nih negara bisa jadi nggak mewajibkan nih, nggak ada undang-undang yang mewajibkan setiap muzaki untuk menunaikan zakatnya, bukan berarti kita nggak wajib zakat. Karena perintah di dalam ayat Al-Quran dan juga nas hadis itu juga langsung kepada individu-individu, disasar kepada individu-individu. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Siapa yang diperintahkan? Adalah muzaki, orang yang memperoleh kewajiban, yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Wa atuz zakah. Tetapi pada saat yang lain, Al-Quran juga menegaskan perintah memungut zakat kepada ulil amri. Khudh min amwalihim shadaqah. Khudh, ambil. Nah, perintah ini sekalipun menggunakan fi'il amr langsung, tetapi yang dimaksud bukan setiap individu-individu kita, tetapi yang dimaksud adalah orang atau lembaga yang diberikan otoritas untuk mengambilnya. Ya, dalam konteks ini ya ulil amri atau kelompok lembaga yang ditunjuk oleh ulil amri. Jadi khudh min amwalihim shadaqah, ambil dari harta mereka zakat atau sedekah. Dalam konteks ini adalah pengertiannya adalah zakat. Tapi ada jenis hukum Islam yang diperintahkannya itu
kepada ulil amri saja, tidak kepada individu-individu. Ya, contohnya adalah soal jinayah ini. Soal jinayah, misalnya ayatnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah, atau as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu, perintahnya langsung jilidlah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u, potonglah. Ini redaksi amar perintah, tetapi perintahnya tidak kepada setiap individu kita. Maka kita nggak boleh juga ketemu orang mencuri sudah tertangkap basah, jelas sini cetowolo-wolo, nggak ada khilaf lagi, kemudian langsung kita tangkap, kita eksekusi sendiri, nggak boleh. Karena pelaksanaan eksekutorialnya itu kepada institusi yang diberikan mandat. Nah, kalau enggak gimana? Ya kita enggak terkena hukuman karena posisinya adalah itu asas representativeness. Nah, Kitabul Jinayat ini penting untuk kita ketahui sebagai bagian dari memahami salah satu maksud di antara maqasid syariah, yaitu hifzu an-nafsi, menjaga jiwa. Kemudian nanti ada hifzu al-mali, menjaga harta. Ada hifzu ad-din, menjaga agama. Jadi hukum Islam ditetapkan dan dibangun itu di atas 5 prinsip untuk kepentingan menjaga agama, untuk kepentingan menjaga jiwa, untuk kepentingan menjaga harta, untuk kepentingan menjaga keturunan, dan untuk kepentingan menjaga kehormatan kita. Ini yang dikenal sebagai al-kulliyat al-khams. Menjaga agama, kita nggak boleh memaksa-maksa orang untuk ngikutin agama. Tapi pada saat sudah masuk Islam, dia harus taat dan patuh pada ajaran agama. Begitu dia keluar, hukumannya sangat keras. Kemudian menjaga jiwa, kita diminta untuk memastikan kelangsungan hidup kita yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh mencelakai diri, kita nggak boleh membunuh diri kita dengan langsung atau tidak langsung. Langsungnya misalnya bunuh diri, kalau nggak langsungnya ya melakukan aktivitas yang mengganggu kesehatan kita, yang kemudian mengurangi kelangsungan hidup kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Sudah tahu bahaya diterjang aja, sudah tahu ini diperingati oleh pemerintah, ini smoking kills you masih juga ya udah tahu itu dikasih peringatan masih juga diterjang. Itu wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, nggak boleh juga membunuh orang lain. Nah, begitu ada aktivitas yang membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain, hukumannya keras. Hukumannya keras sekali. Hukuman keras ini untuk 2 tujuan, az-zajru wal man'u. Begitu ada orang melakukan tindak pembunuhan misalnya, dihukum bunuh, kepentingannya apa? Untuk jadi pelajaran orang lain agar enggak berani-berani melakukan tindak pidana pembunuhan. Itu zajar, membuat jerah.
Al-man'u sebelum melakukan orang pikir-pikir nih. Oh, kalau nanti melakukan pembunuhan dibunuh, mikir nggak jadi. Jadi ada asas preventif. Jadi di dalam konteks penghukuman bab fikih jinayah itu pada hakikatnya hukuman itu bukan yang dituju utama. Yang dituju adalah untuk kepentingan tadi az-zajru wal man'u serta untuk kepentingan at-tarbiyatu. Karena itu ada beberapa jenis hukumannya. Memerdekakan budak, hukumannya adalah membayar diyat, hukumannya adalah membayar fidyah misalnya. Itu untuk kepentingan apa? Kepentingan tarbiyah. Belakangan di dalam hukum pidana kita dikenal asas restoratif justice, keadilan yang memulihkan. Nah, spirit fikih jinayah Islam itu sudah cukup lama menganut asas restoratif justice itu. Kalau di dalam hukum pidana secara formal restoratif justice itu masuk ya 2011. Itu baru, artinya memang spirit dan juga semangat hukum pidana Islam itu untuk kepentingan tadi memulihkan, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan penjeraan dan juga untuk kepentingan pencegahan. Nah, sekarang kita masuk kepada rincian kitab Al-Jinayah. Al-qatlu ala salasati adrub. Nah, tadi ada yang masail fardiyah, ada masail ijtimaiyah. Tidak hanya urusan pidana saja, urusan perdata juga demikian benarnya. Dalam konteks menentukan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah misalnya ya, itu ada dua dimensi. Dimensi yang bersifat personal, ada dimensi yang bersifat sosial juga. Karena dia masuk kategori fikih ijtimai, maka Islam menegaskan bahwa tidak boleh setiap individu-individu dengan keahliannya dia mengumumkan kepada publik. Karena itu adalah wilayah sosial yang membutuhkan kehadiran negara. Disiplin keilmuan bisa digunakan. Kalau ada orang yang memiliki keahlian untuk melakukan penghitungan dengan disiplin ilmu hisab, kemudian dia memiliki keahlian untuk melihat, tetapi kalau dia tidak diterima, dia tidak bisa mengumumkan. Dia boleh menggunakan untuk dirinya, tapi tidak boleh ngajak orang lain dan kemudian mengumumkan kepada publik. Itu akan menyebabkan ketidaktertiban sosial. Karena itu otoritas mengumumkannya untuk isbat itu adalah ulil amri. Nah, dalam konteks ini fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan. Jadi ada dua model penentuan awal bulan Hijriah ya, awal Ramadan, kemudian awal Syawal, awal Dzulhijjah, itu dengan hisab, dengan ru'yat. Terus siapa yang punya otoritas isbat atau menetapkan? Nah, untuk menyerap berbagai perbedaan pandangan fikih itu, fatwa MUI memberikan jalan keluar dengan pendekatan al-jam'u, pendekatan penggabungan. Yang pertama, hisab digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan hitungan-hitungan kapan masuk. Nah, hitungan astronomis itu divalidasi melalui penglihatan langsung. Setelah itu diisbat, ditetapkan oleh ulil amri. Jadi dilaporkan kepada otoritas, setelah itu dimusyawarahkan, baru kemudian ditetapkan. Nah, kira-kira itu posisinya ya. Jadi bahwa kemudian masing-masing individu misalnya punya keahlian, dia bisa gunakan, tetapi tidak untuk kepentingan publik, tidak untuk kepentingan publik. Nah, ini Ramadan besok itu potensi berbeda, karena secara hisab
itu yang di atas ufuk dengan imkanur ru'yah itu cuma ada di Aceh. Yang lain itu masih belum secara teori belum bisa terlihat. Tetapi dia sudah wujud. Nah, kalau kriteria di Muhammadiyah ini sudah pasti masuk. Karena kriterianya sekedar wujudul hilal, sekalipun belum masuk kategori imkanur ru'yah. Secara teori memungkinkan untuk bisa dilihat. Kitabul Jinayati, al-qatlu ala salasati adrubin. Nah, bab soal pidana, yang pertama soal pidana pembunuhan. Al-qatlu, pembunuhan ala salasati adrubin. Ada 3 jenis tindak pidana pembunuhan itu. Yang pertama amdun mahdun, sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua wa khata'un mahdun, secara salah, dia nggak sengaja sama sekali. Yang ketiga wa amdu khata'in, sengaja tapi salah. Sengaja tapi salah itu ada yang menyatakan shibhu al-amdi, seperti sengaja. Dia contohnya nanti misalnya saya bunuh kamu nanti, tapi pakai ketepel gitu. Begitu ketepel mati bener. Mati bener. Nah, ini syibhul amdi. Nah, kalau amdun mahdun itu ya memang sengaja berantem, sengaja bawa pisau atau bawa pistol, dicari, diburu, kemudian ditembak kena. Nah, itu sengaja. Yang nggak sengaja Pak, yang nggak sengaja ya misalnya dia lagi berburu gitu, pakai panah atau pakai apa, kena orang, atau lagi main lempar-lemparan sama anak, lempar biasa gitu, ternyata kena terus mati misalnya gitu, itu nggak sengaja. Fal amdul mahdu, maka pembunuhan yang sengaja, ayyamida ila darbihi, seseorang sengaja untuk melukai atau memukul atau melakukan aktivitas yang menyebabkan bima yaqtulu, dengan sesuatu yang secara umum menyebabkan kematian, ghaliban. Fayaqsida, dan kemudian ada maksud, jadi ada mens reanya, qatlahu, ada maksud untuk membunuhnya, bidzalika, dengan aktivitas yang dia lakukan, fayajibul qawadu, maka dia wajib dikisos. Jadi pembunuhan sengaja itu sengaja untuk melakukan aktivitas yang secara umum itu mampu membunuh dengan niat membunuh. Al-jinayat, jinayat atau pidana, jam'u jinayatin, jamak dari jinayah. Wal jinayatu, dan jinayah masdarun, isim masdar. Wal masdaru, sementara masdar la yusanna wa la yujamma, tidak dibuat isim tasniyah dan juga isim jamak, illa idza qusida at-tanwi', kecuali jika dimaksudkan untuk jenis. Jinayat ini berarti ada jenis-jenis pidananya. Wal jinayatu, dan jinayah kadzalika demikian, litanawu'iha, karena ada beberapa macamnya, ila amdin, pidana sengaja, wa khata'in, dan salah atau enggak sengaja, wa amdi khata'in, dan sengaja tapi salah, kama dzakarahu asy-syekh. Fal amdul mahdu, maka tindak pidana yang sengaja, ayyaqsida al-fi'la, sengaja melakukan sesuatu, wasyakhsul muayyan, dan seseorang yang tertentu, dia enggak membabi buta. Jadi kalau kan ada juga orang emosi membabi buta itu. Nah, kalau ini sengaja melakukan tindak pembunuhan kepada orang yang definitif, bisyai'in, dengan aktivitas yaqtulu ghaliban, yang secara umum itu mampu membunuh. Faqauluna, maka pernyataan kami, ayyaqsida al-fi'la, sengaja melakukan sesuatu, ihtirazan, ada pengecualian, amma idza lam yaqsid al-fi'la, atas sesuatu yang enggak sengaja,
Kama idza zalaqa, seperti ketika orang kepleset, lagi pegang pistol, kepleset terus ketarik gitu. Fasaqata ala ghairihi, misalnya dia kepleset nindih orang lain, kepleset fasaqata ala ghairihi, jatuh ngenain orang. Famata, kemudian mati, fa innahu la yajibul qisas, maka kondisi seperti ini enggak wajib qisas. Nah, hukum pidana kita ini sebenarnya juga mengakui serta mengatur hukuman mati. Cuma caranya saja. Yang sampai hari ini undang-undang kita menetapkan hukuman mati itu ya pembunuhan, kemudian pengambilan harta, ini korupsi, tapi korupsi kondisi tertentu ya, korupsi kondisi tertentu, kemudian tindak pidana terorisme atau dikenal sebagai herobah lah ya, orang yang menyebabkan ketidaktertiban sosial, menakut-nakuti dan lain sebagainya. Jadi 3 kondisi ini, narkotika, ada lagi narkotika. Jadi secara substansi itu mirip dengan pidana Islam. Jadi yang pertama itu hifdzun nafsi, menjaga jiwa, jadi tidak pidana pembunuhan. Korupsi itu hifdzul mali, menjaga harta, jadi harta ini dilindungi sekali. Kemudian hifdzu al-akli, narkotika itu menjaga akal, makanya hukumannya keras. Orang mabuk ini hukumannya keras juga. Orang madat kemudian mabuk-mabukan termasuk narkotika itu hukumannya keras sekali di dalam Islam. Jadi klop ini sebenarnya secara substansi ya. Mana tadi? Apabila cuma ada yang agak sedikit muskil itu undang-undang lalu lintas. Nah, ada orang kecelakaan misalnya bonceng istrinya misalnya ya, kemudian jatuh, meninggal gitu. Itu yang bonceng bisa kena pidana. Oke, nggak sedikit kasus-kasus terjadi seperti itu. Nah, berarti dia lalai. Tapi masa ada sih orang, kecuali dia memang sengaja mau nabrakin istrinya biar meninggal terus mau kawin lagi gitu. Tapi ada juga sering anomali terjadi, bonceng anaknya misalnya, anaknya terpental meninggal, bapaknya dipidana. Nah, kalau di dalam Islam ini ada namanya al-qatlul amdu, ada al-qatlul al-khata, ada amdul khata, itu. Jadi beda-beda hukumannya. Asy-syakhsul muayyan, kama idza zalaqa fasaqata ala ghairihi famata fa innahu la yajibul qisas. Sebagaimana ketika ada seseorang terpeleset kemudian dia jatuh menimpa orang lain yang ditimpa itu mati, fa innahu la yajibul qisas, maka dia enggak wajib qisas. Wa qauluna yaqsida asy-syakhsu al-muayyan ihtirazan amma idza lam yaqsid syakhsan muayyan. Dan kalimat menuju atau maksudnya kepada seseorang yang tertentu itu dikecualikan jika aktivitasnya itu tidak ditujukan kepada orang yang tertentu. Kama idza rama ila jama'atin, seperti contoh ketika dia melempar ke komunitas, kepada banyak orang, misalnya ada demonstran misalnya, dia lempar aja, kena satu orang terus meninggal. Lam yaksud wahidan, tidak menuju salah satunya, bi'ainihi fa innahu la yajibul qisas, maka enggak wajib qisas. Enggak wajib qisas ini bukan berarti enggak dihukum. Jadi ada 2 jenis hukuman. Hukuman yang pertama adalah hudud, kemudian yang kedua adalah ta'zir. Jadi kalau hudud itu hukuman yang sudah ditentukan di dalam nas, jenisnya, kadarnya. Sementara kalau ta'zir, jenis hukuman pidana yang enggak ditentukan nas, yang menentukan siapa? Ulil amri. Jadi kalau ada
hukuman bagi penyalahguna narkotika hukumannya adalah dengan rehab, itu sah-sah saja. Karena itu otoritas ulil amri melihat kondisi si pelanggar, si pelaku tindak pidana ini mau dihukum dengan pembalasan apa dihukum dengan penyembuhan. Nah, itu. Jadi mau dipulihkan apa mau dibales gitu. Kan pendekatan hukum itu ada pendekatan pembalasan. Pembalasan itu seperti ini, mati dibalas mati. Itu pembalasan. Tapi ada yang enggak pembalasan. Pemulihan. Misalnya anak ya. Anak melakukan pokoknya di luar kontrol, berantem, ada tawuran misalnya, tawuran melukai yang lain, ditangkaplah dia. Nah, pendekatan hukumnya tidak pembalasan tapi pemulihan. Kayak ditempatin di penjara misalnya, atau ditempatin di rumah pemulihan, rumah aman, atau bahkan ada yang ditempatkan di pesantren. Itulah asas restoratif justice. Turunannya nanti ada diversi penyelesaian hukum di luar lembaga hukum formal. Dia nggak disidang, tapi disepakati saja para pihak. Misalnya orang tua korbannya dipanggil, ini mau diapain ini. Jadi pendekatannya pendekatan pemulihan. Bisa pemulihan murni, bisa pemulihan dengan restitusi, ganti. Misalnya kamu mecahin rumah tetangga, kamu ganti dulu. Setelah ganti, kamu diedukasi. Misalnya diambil dari komunitas yang di mana dia bersosialisasi secara buruk, kemudian ditarik, ditempatin di tempat yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya. Ihtirazan amma idza lam yaqsud syakhsan muayyanan, yaitu pengecualian ketika ada orang nggak sengaja kepada orang tertentu, kama idza rama, sebagaimana jika ada orang melempar ila jama'atin kepada komunitas, lam yaqsid wahidan bi'ainihi, tidak menuju kepada salah satu di antaranya, fa innahu la yajibul qisas, maka dia tidak wajib qisas ala rajih, menurut pandangan yang rajih. Wa qauluna bi syai'in yaqtulu ghaliban, dan kalimat dengan sesuatu yang membunuh secara umum, a'ammu min ayyakuna bi alatin aw ghairiha, ini lebih umum dari hanya sekedar menggunakan alat. Wal alah a'ammu min antakuna muhaddada aw musqalah, dan alat ini lebih umum dari apakah dia benda tajam atau benda tumpul. Fal alah al muhaddadah, alat yang tajam, kasikin, seperti pisau, wa ma fi maknaha, dan yang semaknanya, wal muthqalah, dan benda berat, dia enggak tajam tapi berat, seperti dambus peluru. Peluru itu kan karena beratnya kemudian ditembakkan dengan kenceng. Kadabus wa ma fi maknahu wa kadza law haraqahu, demikian juga kalau dia enggak menggunakan pisau, dia enggak menggunakan peluru, tapi menggunakan api, dibakar dia. Haraqahu au gharaqahu, atau dia tenggelamkan, dijongkrokin, dimasukin ke sungai, sementara tahu dia enggak bisa berenang. Au sholabahu, atau dipenteng, disalib. Au hadama alaiha iton, atau rumahnya dirobohin, kemudian ditimpakan dindingnya. Au sakfan, atau atapnya. Au dasahu bidabatin, atau diterjang binatang, misalnya banteng, jadi dilepasin banteng, terus bantengnya diperintahkan untuk nyeruduk sampai mati. Au dafanahu hayyan, atau dikubur hidup-hidup.
au asara khasiyatahu, atau di apa namanya ini, dipotong alat kemaluannya, disiksa. Kemudian asron syadidan famata, kemudian mati dengan aktivitas yang seperti itu, wajibal qisas, wajib qisas. Jadi alatnya nggak mesti harus alat yang tajam, tetapi seluruh aktivitas yang secara umum dia bisa menyebabkan kematian. Wa ghairul alah anwa, dan ada juga yang nggak menggunakan alat. Minha law habasahu wa mana'ahu minat ta'am. Seperti apa? Dia dipenjara kemudian nggak dikasih makanan. Ini juga nanti kalau mati si pengelolanya harus dikisos. Di Guantanamo aja dikasih makan. Ada dulu penjara dikasih buaya. Kalau buaya untuk menjaga aja sih nggak apa-apa, tapi kalau buaya untuk makan itu ya nggak boleh. Ya sekarang bareng saya itu jadi ketua Kuarnas Pramuka. Siapa Pak Buas dulu ya, waktu kepala BNN itu. Intinya sih bukan buayanya, tapi intinya adalah menekankan hukuman yang keras bagi pengedar dan juga bandar narkoba. Wa ghairul alahi anwa, dan selain alat yang enggak menggunakan alat bisa beberapa jenis. Minha, salah satunya lau habasahu, menahan seseorang, wa mana'ahu minat ta'am, dan tidak memberi makan, wa syarab, dan enggak memberikan minum, wa talaq hatta mata, sampai mati, wajib al-qisas. Walau habasahu wa arahu, kalau orang menahan seseorang kemudian menelanjanginya, kaget, hatta mata, sampai mati, bil barati, sebab kedinginan, fa huwa kama law habasahu wa mana'u al-aklu, maka ini sama seperti orang nahan nggak ngasih makan. Nahan pas cuaca dingin, sementara dia nggak dikasih penutup pakaian yang menghilangkan dari rasa dinginnya, sampai mati. Nah ini masuk qisas. Bi khilafi ma law akhadha ta'amahu wa syarabahu aw thiyabahu fi mafazatin famata ju'an aw atshan. Wa minna idza syahidu ala rajulin bima yujibu qatlahu qisasan aw ridda. Nah, yang berikutnya, idza arafta hadza, apabila kamu mengetahui ini, faqatlun nafsi bi ghairi haqqin, maka membunuh jiwa tanpa hak, min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Qalahu Ar-Rafi'i wan Nawawi. Ini sebagaimana diutarakan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi. Qala Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi berkata, huwa akbarul kabair ba'dal kufri. Ini membunuh orang tanpa hak itu bagian dari dosa besar setelah kufur, setelah murtad. Wa kadza nassa alaihi Asy-Syafi'i. Demikian juga dicantumkan nasnya oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-ayat wal akhbar fi tahdzir minhu katsiratun. Ayat dan hadis yang mewanti-wanti tindak pembunuhan ini sangat banyak. Minha, salah satunya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Surah An-Nisa 93. Waman, dan barang siapa yaqtul, membunuh, mukminan, orang mukmin, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaohu, maka balasannya jahannam, neraka jahannam. Al-ayah, fanzur ila jazai man qatala bighairi haqqin, lihatlah balasan orang yang membunuh tanpa hak. Ja'ala jazaahu jahannam, menjadikan balasannya itu neraka jahannam, ma'al khuludi, disertai dengan keabadian di dalamnya, wal ghadabu, dan memperoleh kemarahan dari Allah, wal bu'du, dan penjauhan, wal azab al mausuf, dan azab atau siksa yang disifati
bil azamati dengan keagungan siksanya. Afanallahu min dzalika. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari tindakan yang seperti itu. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yahillu qatlu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu, tidak halal, qatlu mri'in muslimin, membunuh orang muslim, illa bi ihda thalathin, kecuali salah satu di antara tiga kondisi. Kufrin ba'da iman, orang kafar ba'da iman, orang murtad, ini hukumannya keras. Nah, kalau kita pahami terminologi murtad di dalam fikih jinayah kita, itu nggak bisa lepas dari keluar dari komunitas muslim. Seperti di kita, kalau ada disersi dalam komunitas tentara, komunitas angkatan bersenjata, itu hukumannya sangat keras. Pasti dicari itu, dan hukumannya keras orang disersi itu. Karena apa? Orang disersi itu orang mengetahui ada di dalam, kemudian dia keluar, potensial untuk menyebabkan peluru bagi musuh, gitu. Peluru dari orang lain. Biasanya orang keluar itu kan jelek-jelekin, biasanya itu. Nah, dalam konteks peperangan itu pasti dicari dan dibunuh. Nah, makanya di dalam hadisnya, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka perangi dia. Ini dalam konteks itu yang sebenarnya gak terlalu sulit untuk bisa dipahami. Kufrin ba'da iman. Yang kedua, wazinan ba'da ihsan, zina setelah nikah. Ini zina muhsan. Ada dua jenis tindak pidana perzinaan itu. Zina yang dilakukan oleh anak muda yang belum pernah nikah, ini hukumannya berbeda dengan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Zina ghairu muhsan dan zina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan itu cukup dijilid, jadi nggak sampai mati. Tapi kalau yang muhsan, yang sudah pernah menikah, ini kok masih zina, ini dihukum sampai mati, farjumuhumul battah, dirajam. Dan itu juga nggak terlalu sulit memahami. Kenapa perzinaan itu hukumnya sangat keras? Karena ini akan menyebabkan kerusakan kehormatan pada keturunan. Dia merusak kehormatan dan juga merusak keturunan. Sementara hukum Islam ditetapkan dan juga dibangun, salah satunya adalah melindungi keturunan, hifdzun nasli, melindungi keturunan. Maka itu kita memperoleh syariat pernikahan untuk kepentingan menjaga keturunan. Keturunan yang dijaga ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan keturunan, tetapi berdampak kepada jenis ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat ini akan sangat terkait nih babnya soal keturunan, ini mahram apa enggak. Ibadah kewarisan, ibadah haji nanti mau pakai kain ihram gaya laki atau gaya perempuan, terus nanti barengnya di sana bareng siapa? Apakah dia masuk kategori mahram apa enggak? Itu sangat menentukan. Demikian juga di dalam konteks tertib sosial. Nah, di dalam konteks hukum Islam yang dilihat bukan hanya sekedar individu-individu, tetapi juga kepada ketertiban masyarakat. Nah, ada orang yang melihat pada ketertiban hukum itu mengacunya kepada individu. Jadi porosnya individu. Sepanjang tidak merugikan orang lain, nggak boleh ada aturan yang membatasi hak individu. Ini porosnya terlalu antroposentris, terlalu personal.
Ada juga yang terlalu teosentris. Nah, Islam menjaga keseimbangan itu. Mulai dari hak individu, kemudian ketertiban individu, kewajiban individu, itu selalu balance dengan hak masyarakat, kewajiban masyarakat, tanggung jawab bermasyarakat. Contohnya apa? Misalnya soal kepemilikan harta, hifdzu al-mal, di dalam upaya menjamin hak properti, Islam melindungi hak properti individu-individu. Jadi hakul milki yang disandarkan kepada individu-individu. Maka di dalam teori kepemilikan harta, Islam berdiri di antara dua kutub, kutub kapitalisme dengan kutub sosialisme. Kalau kutub sosialisme ini kan mengarah semua ini punya negara. Masyarakat dan individu-individu hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan. Sementara kutub kapitalisme, padahal kapitalisme ekstrim, ini haknya ya hak personal. Negara nggak boleh merampas kalau tidak seizin yang mempunyai. Nah, Islam menegaskan bahwa hak individu dijaga. Hak individu dijaga. Tetapi kondisi tertentu hak individu itu bisa diambil untuk kepentingan kemaslahatan umum. Bukan hanya hak individu, tetapi hak Allah pun seperti wakaf. Wakaf itu kan pelepasan hak individu untuk kepentingan publik. Hak kepemilikannya itu punya Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwarisi dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu, maka harta wakaf tadi bisa diistibdal, bisa diganti. Misalnya wakaf yang udah gak produktif lagi, atau wakaf yang ada di pinggir jalan yang mau terkena pelebaran jalan misalnya. Nah, ini untuk kepentingan kemaslahatan umum. Nah, ini bisa dipindah, tetapi value-nya harus sepadan agar nilai manfaatnya terus jalan. Jadi nggak terlalu saklek begitu. Nah, keseimbangan menjaga antara hak individu dan juga hak publik itu menjadi salah satu value di dalam menetapkan hukum Islamnya. Demikian juga hak terkait dengan otoritas tubuh. Ini ada yang sangat ekstrim, bias dari kapitalisme tadi, mengacu kepada individualisme. Sepanjang saya nggak merugikan orang lain, suka-suka. Ada yang sampai situ. Jadi mau menjual ginjalnya kayak mau mabok kayak, ini kan urusan saya. Sepanjang nggak merugikan orang lain, fine-fine aja. Dan itu juga diserap di beberapa negara Eropa. Bahkan di Australia juga begitu. Orang mabuk dihukumnya bukan karena mabuknya, tetapi karena membahayakan orang lainnya. Makanya kalau pas mabuk dia nyetir, itu dilihat tuh, ini udah kadar berapa, begitu nyetir dia membahayakan orang lain, itu yang dihukum. Tapi kalau mabuk sendiri itu gak dihukum. Karena apa? Karena pendekatannya sangat personal tadi. Sementara Islam enggak. Sekalipun itu dirimu sendiri, tapi kamu nggak boleh membahayakan dirimu, karena pada hakikatnya tubuhmu itu bukan milikmu, tetapi tubuhmu adalah amanah yang diberikan Allah kepadamu untuk kamu jaga sebaik-baiknya. Maka nggak boleh kamu eutanasia, nggak boleh minta disuntik mati aja deh, saya udah bosen hidup gitu. Di beberapa belahan negara diakui itu karena pro otoritas tubuh. Ada yang jual ginjal dan lain sebagainya. Islam nggak boleh. Wong itu bukan miliknya kok, bukan miliknya. Jual darah juga nggak boleh. Nah, kita donor darah tidak dalam posisi jual darah, tetapi untuk kepentingan tabarruat, untuk kepentingan sosial. Karena apa? Karena darah itu bisa
produksi kembali. Tapi kalau barang yang nggak bisa diproduksi kembali, misalnya saya donor mata deh pada kondisi hidup, nggak boleh, kecuali sudah meninggal. Itu dibolehkan untuk kepentingan tabarruk dengan syarat-syarat tertentu. Nah, disitulah keseimbangan Islam dalam menetapkan hukumnya. Nah, demikian juga tadi itu mabuk misalnya, Islam memberikan hukuman keras juga bagi pemabuk, sekalipun kelihatannya nggak membahayakan orang lain, tapi membahayakan otaknya. Nah, itu dalam konteks hifdzul akli, menjaga akal. Nggak boleh kita mengganggu akal sehat dengan mabuk-mabukan. Kan mabuk kemudian hilang akal. Karena itu hukum bagi orang yang hilang akal karena mabuk itu tetap ada. Misalnya dia tetap wajib sholat, dia dihukum, dia melakukan tindak pidana, tetap dihukum atas tindak pidana yang dilakukan, sekalipun dia sedang kondisi nggak sadar. Karena apa? Karena dia nggak sadarnya disengaja dengan aktivitas mabukan dia. Beda halnya kalau ada irma, orang yang majnun, hilang akal karena gila, mungkin karena stres, beban utang tinggi misalnya, kerjaan gak ada, di PHK, anak minta uang, terus merenung aja tiba-tiba udah blank, stres dia. Nah, pada saat stres, zawalul akli, hilang akal sebab junun tadi, dia melakukan tindakan yang melanggar hukum, dia bisa nggak dihukum. Karena apa? Dia di luar keahlian dalam konteks aktivitas hukumnya, dia tidak cakap hukum. Makanya kalau ada orang membunuh, setelah itu diidentifikasi dia gila, nggak bisa diproses lanjut. Paling hak keperdataannya yang bisa, misalnya dimintain ganti rugi dengan harta yang dimiliki, atau dirampas misalnya, atau dia diisolasi biar gak membahayakan orang lain lagi. Nah, dalam konteks perzinaan misalnya, sekalipun kelihatannya suka sama suka, tapi kalau dia tidak legal, Islam menegaskan itu nggak boleh. Nah, ada yang titik ekstrim tadi, yang penting nggak merugikan orang lain. Pendekatannya adalah merugikan orang lain, nggak boleh memaksa. Makanya karena pendekatan ekstrim tadi, ketika kumpul kebo tapi suka sama suka, nggak bisa dihukum menurut orang ini. Tapi KUHP kita sudah memasuki ini, dulu nggak bisa. Tapi dengan KUHP yang baru ini bisa masuk, karena asasnya dia nggak legal. Nah, kebalikannya ini, sekalipun terjalin hubungan suami istri, tapi istrinya lagi nggak mau misalnya, kemudian suaminya maksa, ini bisa kena pidana menurut orang ini, gitu kan, menurut ideologi yang basisnya adalah kapitalisme personal tadi. Ada yang dikenal istilahnya marital rape, kejahatan atau kekerasan dalam hubungan rumah tangga, perkosaan di dalam rumah tangga. Jadi suami memperkosa istrinya, itu jadi pidana. Aneh-aneh ini ada masuk di undang-undang PKS deh, bukan partai, undang-undang pemberantasan kekerasan seksual tuh. Itu ada salah satu klausul yang kita kritisi juga sebenarnya itu. Jadi kekerasan di dalam hubungan rumah tangga. Maka itu ya kita secara sosial juga menjaga bagian dari penjagaan kita terhadap prinsip-prinsip hukum syar'inya. Ya, kalau lingkungan kita misalnya ada orang yang bukan
mahramnya, kemudian tinggal serumah, ya kita ingetin, ya kira-kira begitu. Itulah fungsi sosial kita sebagai bagian dari kontrol sosial. Demikian juga kalau udah cerai, ya, kalau udah cerai kalau masih masa iddah nggak apa-apa, satu rumah, karena pada hakikatnya dia bisa kembali karena hubungan suami istrinya belum putus habis. Tapi kalau masa iddahnya udah habis, ya sebagaimana orang lain, dia bisa menikah lagi dengan mantan istrinya dengan akad baru, sebagaimana orang lain juga boleh menikahi calon mantan istrinya dengan akad yang baru. Artinya sudah lepas dan bebas. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. La yahillu, tidak halal qatlu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin, tidak halal membunuh seseorang kecuali alasan salah satu di antara tiga: kufrin ba'da iman, kufur setelah iman, wa zinan ba'da ihsan, dan perzinaan zina muhsan, wa qatli nafsin bi ghairi haqqin zulman wa udwana, dan membalas pembunuhan seseorang yang membunuh tanpa hak dengan zalim dan permusuhan. Wa fil khabari, dan di dalam hadis yang lain, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya, sungguh membunuh orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah dosanya, min zawalid dunya, dari hilangnya seluruh dunia seisinya ini. Rawahu at-Tirmidzi wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan juga Imam an-Nasa'i, wa isnaduhuma sahih, dan sanadnya sahih. Wa rawahu ghairu wahidin bi alfazin mukhtalifah, dan diriwayatkan oleh para perawi yang sangat banyak dengan redaksi yang beragam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin laqiyallaha wa huwa maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Man, barang siapa a'ana, yang memberikan pertolongan, ala qatli muslimin, untuk membunuh orang muslim, walau bi syatri kalimatin, sekalipun hanya dengan satu kalimat. Jadi ikut serta ini. Jadi dia nggak bunuh tapi ikut serta. Ikut sertanya apa? Itu musuhmu itu lagi di situ tuh, sembunyi itu. Itu cepet aja, itu eksekusi misalnya begitu. Nah, laki Allah, dia akan bertemu Allah, wa huwa maktubun baina ainaihi, dan di antara kedua matanya tertulis ayisun min rahmatillah, orang ini putus asa dari rahmat Allah, dia nggak bakal memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadza kulluhu fil amdi, semua ini dalam pembunuhan sengaja. Wa qad dzakarahu asy-syekh bi qoulihi, dan mu'alif menyebutkan dengan redaksinya ayyamida ila darbihi, sengaja mengeksekusinya. Wa huwa qasdul fi'li illa syakhsi, yaitu menyengaja perbuatan kepada seseorang tertentu. Wal ha fi darbihi aidun ilaihi. Wa qauluhu bima yaqtulu amdan, dan redaksi bima yaqtulu amdan dengan sesuatu yang secara umum itu membunuh, ma bimakna syai'in wa wa'amunal ala. Fa in afa anhu wajabat diyatun mughallazatun. Nah, sungguh pun hukum pembunuhan itu keras, tetapi ini terkait dengan hak adami. Nah, ini bedanya antara hukum yang terkait dengan hak adami dengan hak Allah, hak masyarakat. Kalau mabuk-mabukan minuman keras itu bukan hak adami, tetapi hak Allah yang terkait dengan ketertiban masyarakat. Yang rugi bukan hanya dirinya, tetapi yang rugi adalah masyarakat menjadi tidak tertib. Karena itu tidak diterima permaafan. Nah, ini nggak ada permaafan. Beda halnya pembunuhan, pencurian. Kalau pembunuhan, pencurian sungguh pun berat.
Ini terkait dengan hak adami. Kalau orang yang dirugikan haknya memaafkan, maka dia bisa memperoleh dispensasi dan juga keringanan. Misalnya orang mencuri harta punya orang lain, nah, kan dia harus kena pidana. Tetapi kalau yang punya memaafkan, udah kalau gitu saya maafkan, itu bisa tidak dihukum. Demikian juga pembunuhan. Beda halnya kalau yang dicuri punya masyarakat atau punya negara. Kalau punya negara nggak bisa, siapa yang maafin? Presiden, dia bisa mewakili kepentingan rakyat, tetapi hak masyarakat secara kolektif yang dirugikan. Jadi dia tidak diberikan otoritas. Narkoba itu nggak bisa juga. Misalnya BNN memaafkan, nggak bisa. Yang bisa adalah menentukan jenis hukuman. Terus kalau pembunuhan berencana, yang dibunuh hirobah, misalnya hirobah itu yang mengarah kepada menakut-nakutin orang banyak, itu juga nggak bisa. Karena korbannya bukan individu, tetapi korbannya adalah masyarakat. Nah, beda halnya kalau pembunuhan kepada seseorang. Makanya kalau terorisme itu korbannya nggak bisa memaafkan, karena yang dirugikan bukan hanya sekedar korban, tetapi yang dirugikan adalah komunitas, terkait dengan hilangnya rasa aman. Kalau yang mabuk-mabukan tadi juga hilangnya ketentraman di masyarakat. Orang mabuk itu kan bukan hanya sekedar mabuknya, tetapi dengan mabuk kemudian dia mengancam ketertiban masyarakatnya, karena otaknya nggak sehat, otaknya nggak berfungsi. Nah, fa'in afa, apabila ada pengampunan anhu dari perbuatan itu, wajibat diyatun mughalladhah, dia bisa tidak di qisas, tetapi wajib adanya diyat. Makanya seringkali kita dengar orang yang terlibat kasus pidana di Arab Saudi misalnya, ya, kemudian terkena kisos, dia nggak jadi dikisos karena ada tebusan diyat. Nah, jika ada pengampunan, maka dia bisa diampuni dengan bayar diyat. Halatun fi malil qatil, menggunakan harta orang yang membunuh. Mustahiqul qawadi, orang yang punya akibat hukum untuk dikisos tadi. Wa huwa al-qisas bil khiyari, untuk memilih baina ayyuqtasa, antara dikisos, wa baina ayyufa, dan antara dimaafkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma antum ma'syara Khuza'ah qad qataltum hadza al-qatil min Hudzailin wa ana wallahi aqiluhu, faman qatala ba'dahu qatilan fa ahluhu baina khirataini, in ahabbu qatalu wa in ahabbu akhadhu ad-diyah." Tsumma antum, wahai kalian ma'syara Khuza'ah, warga masyarakat Khuza'ah, qad qataltum hadzal qatil, kamu telah membunuh orang yang terbunuh ini, min Hudzailin, dari keluarga Hudzail, wa ana wallahi, dan saya demi Allah, aqiluhu, akan menegakkan hukum, faman qatala ba'dahu qatilan fa ahluhu, setelah ini barang siapa membunuh orang, fa ahluhu baina khirataini, maka keluarganya bisa memilih di antara salah satu dua pilihan. In ahabbu qatalu, jika dia mau ini dibunuh juga. Wa in ahabbu akhadhu ad-diyah, tapi jika mau memilih dia bisa mengambil diyatnya.
kharajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qawluhu man qatala qatilan ila akhirih kharajahu Al-Bukhari. Redaksi man qatala qatilan itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa wajhud dilalah annahu alaihi salatu wassalam khayyara al-warasah bainad diyah wal qatli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak pilih kepada siapa? Kepada ahli warisnya. Jadi yang menentukan itu ahli waris. Antara mengampuni kemudian dapat diat atau meneruskan hukum pidananya dengan dikisos. Fa in iktassa al mustahiq fala kalama wa in afa ala diyah wajabat fatajibu biqadril hurril muslim mi'ah minal ibil. 100 onta. 100 onta itu kalau satu onta harganya sekarang berapa itu ya? 50 juta lebih ya. Taruhlah 50 juta sekali 100, 5 miliar ya. 5 miliar ya. Makanya diatnya yang pekerja-pekerja migran yang terlibat tindak pidana itu kan gede-gede itu. Oh, ada sampai 12 miliar, ada sekian itu. Ya seminta ya, itu kan sesuai dengan persetujuan. Suma ikkanal qatlu amdan taghallazat min salasati aujuh. Apabila pembunuhan itu sengaja maka akan semakin berat. Dilihat dari 3 aspek. Ahadua anna tajibu alal jadi wala tahmilha al aqilah. Kewajibannya bagi pelaku tindak pidana. Annaha tajibu halah bila takjil. Wajib diatnya itu seketika, nggak boleh ngutang. Annaha tataghallaz bisinni wa taslif. Ini jenisnya jenis yang tua. Wal khata'ul mahdu wa an yarmiya ila syai'in fayusibu rajulan fayaqtulahu. Yang berikutnya sedikit lagi. Tindak pidana pembunuhan yang enggak sengaja. Wal khata'ul mahdu tindak pidana pembunuhan yang enggak sengaja huwa bentuknya ayyarmiya ila syai'in, melempar ke objek fayusibu rajulan, kemudian ngenain orang fayaqtulahu, kemudian mati. Wala qawada alaihi, maka enggak ada qisas, bal tajibu diyah mukhaffafah, tapi wajib membayar diyah. Diat yang ringan alal akilati atas keluarganya, muajjalatun salasisinin, bisa nyicil. Udah, ada pertanyaan? Ya, satu aja. Waalaikumsalam. Penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi kenapa penduduk Islam tidak bisa diterapkan dalam negara kita? Jadi penduduk Islam dalam negara terpisah. Seperti kita masih menganut sekular masih. Oke, ada lagi yang lain? Cukup. Ya, hukum bersifat dinamis. Karena hukum itu diterapkan sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Ada hukum yang bersifat sabitah. Apakah hukum Islam berlaku di negara Indonesia? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada hukum yang terkait dengan perdata, ada hukum yang terkait dengan pidana. Ada hukum yang terkait dengan fardiyah, ada hukum yang terkait dengan ijtimaiyah. Pada hakikatnya hukum Islam ini nggak berlaku di Indonesia. Cuma jenis-jenisnya aja yang nggak pernah berhenti. Itu adalah hukum ahwal syahsiyah dan juga hukum personal. Jadi ada hukum yang terkait dengan personal seperti salat, zakat, puasa, bahkan negara hadir
memfasilitasi itu. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, salat itu hukum Islam, basisnya adalah individu, dibebankannya kepada individu. Negara hadir memfasilitasi untuk memastikan pelaksanaan hukum Islam itu dapat terselenggara secara baik. Makanya diatur, ada ketentuan bagaimana membangun tempat ibadah. Itu kan bagian dari pengaturan untuk memastikan keberlakuan hukum Islamnya. Zakat juga berlaku. Negara hadir, ada undang-undang pengelolaan zakat. Sekalipun di dalam undang-undang itu belum sampai mewajibkan orang yang wajib zakat untuk berzakat, tetapi mewajibkan orang yang mengelola zakat harus patuh dan tunduk pada ketentuan fikih zakat. Kalau enggak bisa dipidana. Kalau enggak bisa dipidana. Karena dia tidak sesuai dengan ketentuan fikih zakat. Artinya, keberlakuan hukum Islam dalam konteks zakat ini di samping kepada personal juga kehadiran negara. Sekalipun memang belum sampai pada kewajiban oleh negara. Nah, apakah boleh negara mewajibkan? Boleh. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, idza aujaba al-imam biwajibin ta'akkada wujubuhu. Apabila undang-undang atau pemerintah atau wali kota dengan perdanya mewajibkan setiap muslim untuk sholat misalnya, boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh itu melarang sholat. Kalau mewajibkan setiap muslim untuk sholat, di beberapa daerah ada perdanya mewajibkan setiap karyawan muslim untuk sholat jamaah misalnya, kan boleh aja gitu. Itu bukan rasis, karena yang terkena kewajiban memang orang yang memperoleh kewajiban gitu, maka akan semakin kokoh kewajiban itu. Tapi sebaliknya, kalau toh negara nggak mewajibkan, bukan berarti negara abai terhadap hukum Islam gitu. Yang menjadi masalah itu kalau negara melarang orang sholat itu, dan selama ini nggak pernah ada. Artinya hukum Islam berlaku. Keberlakuannya dengan cara dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, tahap yang berikutnya zakat tadi. Tahap yang berikutnya urusan sosialnya pada aspek keperdataan al-ahwal asyahsiyah, hukum keluarga Islam. Itu nggak berlaku. Bahkan sampai hari ini pun. Makanya kemudian dibikinkan peradilan agama. Peradilan agama itu sekalipun bunyinya peradilan agama, pada hakikatnya adalah peradilan agama Islam, hukum Islam. Lingkupnya dulu itu cuma NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk. Terus diperluas lagi, ini ahwal syakhsiyah. Diperluasnya apa? Sengketa wakaf, zakat, itu masuk di sini. Bahkan diperluas lagi apa? Muamalah maliyah. Muamalah maliyah apa? Transaksi keuangan syariah. Ini transaksi keuangan syariah kan berlaku di hukum muamalah maliyahnya. Berarti kan lebih luas sekarang. Lebih luas. Nah, mungkin yang dimaksud adalah pidana Islam yang secara khusus. Padahal pidana Islam pun itu juga terkait dengan aspek kesejarahan. Seperti undang-undang narkotika, apakah di dalamnya tidak masuk ketentuan hukum Islam? Masuk, tetapi tidak secara eksplisit menyendiri menjadi hukum pidana Islam. Undang-undang perbankan dulu juga nyatu. Ada undang-undang perbankan, di dalam pasal di perbankan dan undang-undang PT, di dalam salah satu pasal di dalam undang-undang perseroan terbatas, di situ diatur bagi korporasi atau pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi syariah, dia harus mengikuti ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artinya ini masuk, tapi masuk di dalam sistem besarnya gitu.
Tapi karena hukum itu adalah produk politik, ya, maka kegiatan dakwah politik itu harus terus diikhtiarkan. Ya, sebagaimana pemberlakuan hukum ekonomi syariah itu kan nggak serta-merta. Dulu di mungkin tahun 80-an nyebut kata syariah aja kan orang takut. Ya. Jangankan memasukkan di dalam aturan, nyebut aja kan ini dianggap sebagai ekstremis gitu kan. Nah, sekarang bukan hanya sekedar masuk, tetapi sudah berkontribusi langsung, melahirkan triliunan itu dengan ekonomi keuangan syariah. Jadi sukuk yang awalnya diterbitkan fatwa MUI itu sudah berkontribusi bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu ratusan triliun yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, itu sukuk negara itu. Jadi konsep sukuk negara itu kan iuran masyarakat. Masyarakat berkontribusi untuk membiayai kehidupan bernegara di luar pajak. Kalau pajak kan kewajiban nih. Kalau pajak kan kewajiban karena kita sebagai warga negara, kemudian kita terkena kewajiban bayar pajaknya dengan berbagai jenisnya. Tapi ada jenis lain yang di-create dengan pendekatan syariah, itu urunan untuk kepentingan bisnis kehidupan publiknya. Jadi ya kamu iuran nanti dapat apa namanya, ya dapat bagi hasil. Wong ini iuran bukan bagian dari kewajiban. Misalnya membangun jembatan untuk proyeknya pemerintah, bangun kantor atau bangun perguruan tinggi di luar skema pajaknya, lewatnya apa, sukuk negara. Jadilah apa SBSN ya, apa surat berharga syariah negara. Maka diberikanlah keuntungan 6-7% yang sifatnya fix dari usaha yang dikembangkan. Itu luar biasa itu kontribusi ekonomi syariah. Belum lagi sekarang jaminan produk halal. Kalau dulu ditangani oleh masyarakat, sekarang ditangani negara dan menjadi pemasukan negara. Urusan halal ini menjadi pemasukan negara sekarang. Jadi negara ngutip dari halal. Jadi sudah banyak kontribusi hukum Islam dalam konteks urusan kenegaraan. Demikian juga zakat sekarang dikelola secara lebih tertib, diintegrasikan di dalam Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dikonsolidasikan sebagai salah satu sumber untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di luar jalur APBN. Wallahu a'lam. Tapi tetap harus terus diikhtiarkan. Cuma kadang orang mensimplifikasi. Urusan hukum Islam itu disederhanakan, urusannya ya soal potong tangan, soal hukuman mati, soal kisos. Padahal itu hanya instrumen dari sekian banyak hukum Islam yang ada gitu. Apakah penjara itu bukan hukum syar'i? Hukum syar'i. Maka itu yang saya sampaikan tadi, pembalasan hukum dalam konteks pidana, di samping ketentuan lewat hudud ada ta'zir. Hudud itu yang sudah ditetapkan, yang ditetapkan itu ya ini tadi itu rajam, jilid, kisos, ini yang ditetapkan. Tapi ada sekian banyak hukum jenis tindak pidana yang tidak disebutkan jenis balasannya apa. Itu diserahkan kepada ulil amri. Itu namanya ta'zir. Jenis tindak pidana yang balasannya itu diserahkan kepada ulil amri. Nah, diserahkan pada ulil amri bentuknya apa? Ya undang-undang kita gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdan yafina ma huwa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ahlihi wa inna na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ahlihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad wa sallallahu